Bab 19. Surti berjalan ke depan ketika terdengar bunyi salam. Dahinya mengernyit melihat siapa yang datang. Seorang perempuan bertubuh semampai tengah berdiri di ambang pintu bersama seorang anak kecil. "Maaf mbak, mau cari siapa?" tanya Murti dengan sopan. "Aku Ningsih mbak, apa benar ini rumahnya Mas Tejo?" Perempuan itu balik bertanya sambil menyebut nama suaminya. Tentu saja itu membuat Surti semakin heran. "Iya mbak, mbak ini siapa ya? Ada perlu apa sama suami saya?" Kembali Surti bertanya pada wanita yang terlihat lebih muda darinya tersebut. "Gini mbak, aku baru dengar kabar kalau Mas Tejo mengalami musibah. Jadi kami kesini mau menjenguknya mbak," balasnya ramah. "Oh silakan masuk mbak." Kedua tamunya itu pun melangkah masuk. Setelah wanita dan anaknya sudah duduk, Surti berpamitan untuk memanggil suaminya. "Maaf mbak, ku tinggal manggil Mas Tejo dulu." Setelah berucap, Surti pun meninggalkan ibu dan anaknya itu untuk memberitahu Tejo. Wanita itu langsung masuk menuju kandang sapi tempat favorit lelakinya. "Mas, ada Mbak Ningsih," ucap Surti memberitahu setelah dia mendapati suaminya di depan kandang sapi. "Bu Ningsih, yang organya tinggi itu. Mau ngapain Bu Ningsih kesini, Dik?" Bukannya menjawab, lelaki itu malah balik bertanya. "Katanya sih mau jenguk kamu, Mas. Perhatian banget ya dia, kamu juga sampai ingat bentuk tubuhnya," sahut Surti ketus. Sepertinya ada bau tak sedap di antara mereka, aroma-aroma kecemburuan. Tejo tersenyum simpul mendengar ucapan istrinya. Dia merasa bahagia karena istrinya tengah cemburu padanya. Karena menurutnya cemburu itu tandanya cinta. Begitu menurut Tejo loh yo. "Bagaimana menurutmu mak?" tanya Tejo pada reader setianya. "Heleh, biasa aja kode. Kamu aja yang terlalu," sanggah lelaki tersebut dengan menggantung kalimatnya. "Terlalu apa mas?" seru Surti sambil menahan lengan suaminya. "Apa?" tanyanya lagi dengan bibir manyunnya. "Cemburu," sahut Tejo. Lelaki itu tersenyum puas karena sudah berhasil menggoda istri tercintanya. "Gak lucu," seru Surti sambil beranjak meninggalkan suaminya yang disusul oleh Tejo. Suami istri itu sampai di ruang tamu. Rupanya di situ sudah ada Mak Dami sedang ngobrol dengan Ningsih. "Bu Ningsih," sapa Tejo. Keduanya kemudian saling berjabat tangan. Dahi Surti berkerut ketika melihat perempuan itu. Ada binar di matanya saat menatap suaminya. "Ya Allah, apa kabar mas? Kok bisa jatuh sih mas?" "Mas Tejo kurang hati-hati sih. Gimana, udah baikan?" tanyanya khawatir. Entah sadar atau tidak, tangan wanita itu masih menggenggam erat tangan Tejo. "Tejo," seru Mak Dami. Wanita senja itu merasa aneh melihat sikap perempuan itu pada menantunya. "Alhamdulillah sudah baikan bu," sahut Tejo dan melepaskan tangannya dari genggaman perempuan itu. Sebenarnya Mak Dami ingin beranjak dari tempat itu karena merasa tidak ikut punya urusan, namun melihat hal barusan membuat wanita itu berpikir ulang untuk meninggalkan mereka. "Intan, salim sama Pak Jo, nak." Wanita itu menyuruh putrinya untuk bersikap sopan pada Tejo, sedangkan dia tidak memerintahkan untuk salim pada Surti dan Mak Dami. "Pak Jo, kok lama nggak ke rumah?" tanya gadis kecil itu polos. "Kan Pak Jo sudah selesai betulin rumahnya, Intan," sahut Tejo lembut pada gadis kecil itu. "Intan kan jadi kangen sama Pak Jo," sahutnya, dan itu sukses membuat Surti dan Mak Dami membelalakan matanya. Berbeda jauh dengan perempuan yang bernama Ningsih. Dia nampak mengulum senyum di bibirnya. "Dik, jalan-jalan yuk," ajak Ari pada Murti. Setelah beberapa saat dia memperhatikan istrinya berdiri termangu di depan jendela.
Saat ini wanita itu tengah memperhatikan Ridho yang sedang bermain bersama teman-temannya. Lelaki itu mendekat lalu memeluk istrinya dari belakang. Murti nampak terkejut, namun wanita itu segera sadar dan perlahan mengurai pelukan yang dulu sangat disukainya. Sekarang adalah hari Minggu, biasanya keluarga kecil mereka akan menghabiskan waktu ke tempat rekreasi yang tersebar di kota Tuban, seperti beberapa pantai yang berada di sepanjang jalan Pantura. Murti mengurai pelukan suaminya, dia mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu melangkah pelan meninggalkan Arif yang sedang menghela napas panjang. Semenjak kejadian waktu itu, Murti banyak berubah, dia menjadi lebih pendiam. Tak ada lagi senyum serta canda tawa seperti dulu dan itu membuat Arif sangat menyesali perbuatannya. Arif tak tahu kalau sampai saat ini wanitanya itu tengah berperang dengan hatinya, berjuang melawan rasa sakit yang sudah menancap cukup dalam. Terkadang dia ingin sekali menyerah, pergi jauh meninggalkan Arif dan hidup berdua dengan Ridho. Namun, sering ada keraguan dalam sudut hatinya. Mampukah dia hidup tanpa Arif? Mampukah dia hidup tanpa kemewahan? Murti bukan Surti yang terbiasa mengalah dan menerima. Aku tak siap-siap dulu ya mas, sahutnya setelah sudah beberapa langkah di belakang Arif yang masih mematung. Mobil melaju dengan kecepatan normal di sepanjang jalan Pantura. Pantai Cemara adalah tujuan Murti dan keluarganya saat ini. Ibu jangan ke pantai, aku gak mau. Ke Jatiwangi aja, Ido mau berenang. Sekalian kita ajak Kak Wahid, pinta Ridho. Arif dan Murti saling berpandangan, wanita itu mengangguk tanda setuju. Arif pun melajukan mobilnya sampai di pertigaan jenuh. Setelah itu mobil berjalan lurus menuju ke Merah Kurak. Namun terlebih dulu mereka akan ke rumah Mak Dami untuk mengajak mereka ikut serta. Murti masih sibuk dengan ponselnya. Kali ini dia berkirim pesan pada kakaknya agar bersiap-siap. Seperti yang sudah-sudah, sepanjang jalan hanya Ridho saja yang berceloteh. Alhamdulillah suamiku sudah baik kan Mbak. Alhamdulillah lukanya juga gak begitu parah, ucap Surti. Entah mengapa setelah wanita itu berbicara suasana menjadi hening, seolah sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga bunyi ringtone dari ponsel terdengar sangat nyaring. Kring kring kring, suara itu seolah-olah menjerit dan ingin segera diakhiri. Surti bangkit dari sofa. Wanita itu berjalan sedikit tergesa menuju kamar tempat di mana ponsel itu berada. Maaf Mur, aku nggak tahu kalau kamu kirim SMS, HP-nya tak taruh di kamar, jawab Surti ketika sudah mengangkat panggilan dari adiknya. Pantesan Bang, nggak ada balasan. Ya sudah, ini aku udah mau nyampe kok. Oh ya udah, cepetan ya, pokoknya tak tunggu, titah Surti pada adiknya. Iya. Assalamualaikum, sahut Murti di seberang sana. Waalaikumsalam. Setelah meletakkan ponselnya di meja, Surti kembali menemui tamunya. Siapa yang telepon Sur? Tanya Mak Dami setelah putri pertamanya itu kembali gabung dengan mereka di ruang tamu. Murti Bu, dia mau ke sini, kita akan diajak jalan-jalan, sahut Surti. Sekarang ibu siap-siap ya, imbuhnya lagi. Wanita senja itu pun beranjak dari tempat duduknya. Maaf Mbak, bukannya aku bermaksud mengusir Mbak Ningsih, tapi lebih baik silahkan pulang dulu. Sekali lagi maaf loh Mbak, pinta Surti pada perempuan dan putrinya itu. Pak Jo, ayo ikut pulang, kata ibu setelah di sini. Pak Jo pasti mau pulang sama-sama. Hah? Surti dan Tejo serentak membuka mulut karena terkejut. Maafkan Intan Mas, Mbak. Mungkin anak saya ini sangat merindukan ayahnya, jadi bicaranya ngawur, ujar Ningsih. Assalamualaikum, ucap Murti yang baru saja sampai. Bukannya segera masuk, Murti tertegun melihat wanita yang tengah duduk di sofa itu.